A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan kalimah insyaAllah, dan hari ini kita akan pelajari bagian, coba lihat notanya di tengah tu, al-farqu baina insyaallah wa biidznillah. Mungkin boleh minta tolong off-kan dulu dia punya audio. Off-kan dulu audio. Macam mendengar, saya dengar macam orang berdengkur. Al-farqu baina insyaallah wa biidznillah. Perbezaan antara kalimah insyaallah dan kalimat biidznillah. Yang dalam terjemahan Melayu, insyaallah maknanya jika Allah menghendaki. Kehendak Allah. Biidznillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Hanya saja minta maaf, terjemahan idznillah dalam bahasa Melayu izin Allah, lalu izin kita fahami sebagai perkenan, permission, itunya tidak tepat. So izin dalam bahasa Arab, contohnya idznillah itu bukan maknanya dapat perkenan atau kebenaran atau permission daripada Allah, bukan. Dalam bahasa Melayu izin kan, ya izinlah. Jadi mungkin di sinilah nanti yang membuat kita agak sedikit bingung memahami kalimah idznillah jika kita artikan izin Allah. Lalu kita fahami makna izin dalam bahasa Melayu, bukan idznullah dalam bahasa Arabnya. Ini mungkin bingung sikit. Oleh itu sementara jangan terjemahkan dahulu idznullah dengan izin Allah. Jangan terjemahkan dahulu.
Sebab takut nanti jamaah akan memahaminya, bukan memahami kalimat idnullah, tapi memahami kalimat izin Allah. Itu tak tepat itu. Bingung, pasti nanti bingung. Sebab ada orang kata, kan semua atas izin Allah. Kalau Allah dah izinkan, kenapa Allah marah pula? Kan biinilah dengan izin Allah. Bila Allah dah izin, kenapa Allah pula murka? Kan segala sesuatu itu berlaku dengan izin Allah. Bila Allah dah izin, kenapa pula berdosa? Itu di situ nanti pemahaman kita menjadi salah. Jika idnullah, kita fikir maknanya sama dengan izin Allah dalam bahasa Melayu. Sedangkan izin Allah bahasa Melayu, ya semacam perkenan, ya kebenaran, permission lah. Ya, semacam permission, permisi daripada Allah. Tidak begitu. Perkara ini, tajuk ini sebenarnya telah kita bincangkan dahulu. Saya lupa dulu ketika kita bicara tentang apa. Itu mungkin saya coba ringkaskan penjelasan kali ini. Insya Allah, yakni masyiatullah dan idnullah, izin Allah, sebetulnya ya mas sekalian, ada persamaan dan juga ada perbezaan. Sebenarnya saya ingin beritahukan, idnullah dalam bahasa Al-Quran, itu penggunaannya sama dengan iradatullah. Sama betul. Kalimah iznullah di dalam Al-Quran, penggunaannya istighdamul kalimat sama betul dengan kalimat iradatullah. Jadi biidnillah sama dengan biiradatillah. Begitulah. Habis bagaimana dengan masyiatullah? Ada persamaan tapi ada perbezaan. Ada perbezaan. Begini, mari kita lihat dalam nota dan penjelasannya nanti saya coba uraikan. Ta'alluqul masyiah kulliha qadarun kauniyun. Boleh bagi baris. Ta'alluqul masyiah kulliha qadarun kauniyun. Kaitan atau ta'alluq masyiah yang kita terjemahkan Melayu kehendak itu, jadi insya Allah, semuanya kulluha, ta'alluqnya kaitannya dengan qadarun kauniyun. Ketetapan Allah, qadar itu ketetapan, kauniyun, yang berkaitan dengan aspek penciptaan, kejadian. Itu terjemahan Melayunya. Kaitan masyiatullah, insya Allah itu kaitan dengan semuanya, tanpa kecuali. Asal ada sya'a yasha'u, masyiatullah, misalnya. Iyasha, ilam insya'a, walau sya'a. Semua kaitannya dengan ketetapan Allah, namanya qadarun kauniyun. Kauni itu berkaitan dengan penciptaan. Kaun, ciptaan. Sebab itulah dalam istilah akidah, masyiah Allah disebut masyiatun kauniyatun. Kauniyatun. Contoh umpamanya, api panas, itu kan kaitannya penciptaan.
panasnya api itu kan kaitannya ta'ala dengan penciptaan. Maka panasnya api itu, itulah masyiatullah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan masyiahnya. Pusingan bumi pada paksinya, itu kan penciptaan, kaitan dengan yang dicipta. Maka berlaku dengan masyiatullah atau kehendak Allah yang berkaitan dengan masyiahnya. Turunnya hujan, kemarau panjang, banjir besar, corona melanda. Ya, yang terjadi di alam semesta lah semuanya. Mulai daripada tiada, sekarang menjadi ada dan terus wujud dan nanti akan binasa. Itu kaitannya dengan kehendak Allah atau masyiatullah. Bila Allah kehendaki, adalah dia. Bila Allah tak kehendaki, tak adalah dia. Begitu maksudnya. Itu masyiah, insya Allah. Sebab itulah kalau kita nak buat sesuatu, sesuatu itu nanti berlaku atau tidak, jadi atau tidak, wujud atau tidak, bergantung pada masyiatullah. Sebab itu kita ucapkan insya Allah. Faham ya? Insya Allah. Nah, ayat berikut ini atau ayat yang saya contohkan itu mungkin ya perlu kita kaji lebih berhati-hati. Karena ayat yang saya contoh sengaja saya pilihkan. Coba jangan lihat, baca ayat yang ke-93 surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Walau dan jikalau sya'a menghendaki Allahu oleh Allah, la ja'alakum niscaya dia Allah menjadikan kamu ummatan wahidah, satu umat. Semua mukmin belaka, semua muslim belaka. Bahkan semua, kalau Melayu semua. Tak ada negro, tak ada Arab, tak ada putih. Kalau Allah kehendaki semua kita jadi Arab saja. Kalau Allah kehendaki semua Bugis saja. Tak ada Minang, tak ada Kapar, tak ada Jawa, tak ada Banjar. Tak ada Cina, tak ada India. Jika Allah kehendaki. Dan semuanya mukmin belaka. Jika Allah masyiah. Walakin, tetapi, yudhillu may yasha', Allah sesatkan siapa yang yasha', yang dia kehendaki, masyiah, wa yahdi may yasha', dan dia beri petunjuk siapa yang dia masyiah, kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan sungguh pasti kamu akan disoal atau ditanya, dipertanyakan tentang apa yang kamu amalkan. Baik. Tolong perhati betul-betul, ikuti perlahan-lahan, karena ini tidak mudah memahami ayat ini. Okey. Kalau keratan yang pertama, mungkin walau sya'allahu laja'alakum wahidah, itu senang kita nak faham. Jika Allah masyiah, kehendaki, Allah akan jadikan manusia ini hanya satu saja. Tadi saya berikan contoh, Arab saja, tidak ada bangsa lain. Semua Arab saja. Semua putih belaka, tak ada yang hitam. Dari suku pun taklah bermacam-macam suku seperti sekarang ini. Bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam etnik.
Jika Allah kendaki, masyiah boleh Allah jadikan satu suku aja. Nah, yang ini mungkin kita senang nak faham. Karena penciptaan kan, semua Arab saja, atau semua orang putih saja, atau semua negro saja. Yang tinggal di Asia ke, yang tinggal di Eropah ke, yang tinggal di Afrika ke, yang tinggal di Payajaras ke, di Ulu Selangor ke, di Ulu Yam ke, semua negro. Jika Allah masyiah. Ini yang tadi senang kita nak faham. Tapi bila masuk yang kedua tu, walaki yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Atau yang pertama wahidah, umat wahidah maknanya satu umat bukan dari segi jenis bangsanya, bukan dari jenis sukunya, etniknya, tapi dari segi kepercayaannya umpamanya. Jika Allah masyiah, Allah jadikan kita satu umat, mempunyai keimanan yang sama, mukmin sahaja. Tak ada yang kafir, tak ada yang munafik. Boleh jika Allah masyiah. Kemudian Allah berfirman, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang kehendaki. Nah, di sini kena hati-hati memahaminya. Apakah ini bermakna hidayah dan dolalah itu termasuk masyiatullah? Sesuatu yang Allah telah ciptakan. Karena masyiah tadi kan kaitannya menciptakan. Adanya dolalah pada diri seseorang, adanya hidayah pada seseorang, adakah ini termasuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah wujud pada diri orang itu? Kalau berdasarkan ayat ini, jawapannya ya. Ya iyalah. Orang sesat itu masyiah Allah. Orang dapat petunjuk, itu pun masyiah Allah. Seperti mana api panas, itu pun masyiah Allah. Pokok itu berwarna hijau, masyiah Allah. Pokok itu kering pun masyiah Allah. Gempa bumi, masyiah Allah. Matahari, ini sampai di sini. Tetapi masalahnya, ini, kalaulah seorang itu dapat hidayah, dapat tunjuk lurus jalan dia, atau orang itu dapat dolala, sesat, itu sudah termasuk sesuatu yang Allah kehendaki, yang kaitan penciptaan tadi. Lalu kenapa orang yang sesat disiksa, sementara orang yang dapat petunjuk diberi pahala? Bukankah kesesatan dan hidayah seseorang itu termasuk masyiah Allah? Pertanyaan ini mungkin timbul jika kita berfikir maksud ayat ini manusia macam robot. Yang ini dibuat jahat, robot ini buat pandai, rajin masak. Yang ini pula robot yang satu ini diprogramkan untuk merusak, untuk mengamuk. Ibarat robot yang robot A diprogramkan untuk menjadi pembantu rumah, masak, kemah rumah, pandailah. Yang B, robot B diprogramkan untuk merusak sana, pecahkan dinding, pecahkan cermin, conteng sana, conteng sini. Kalau mana kedua-duanya kita telah programkan, kenapa pula robot A yang baik kita puji, sementara robot yang jahat kita hukum? Bukankah baiknya robot A bukan pilihannya? Juga bukankah jahatnya robot B juga bukan kehendaknya? Kita sudah programkan. Nah, masyiah itu seperti itulah. Habis macam mana kita? Nah, disinilah sering orang salah faham. Orang sering salah faham. Jamaah sekalian, hidayah ada pada di seseorang
atau dolalah, kesesatan ada pada seseorang, betul itu masyiah Allah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Tetapi asbab, tahu ya, asbab. Asbab itu sebab lah. Perkara yang menyebabkan Allah menjadikan orang itu sesat, atau perkara atau sesuatu yang menyebabkan Allah kehendaki orang itu dapat hidayah, asbab itu datangnya daripada manusia. Allah hanya memberikan akibatnya. Asbabnya di tangan kita. Dalam bahasa orang awam mudah saja. Allah ada hidayah. Ini hidayah. Ini kesesatan. Kalau kamu dapat hidayah yang ini, aku masukkan kamu surga. Jika kamu nak dapat ya, kesesatan yang ini, aku masukkan kamu dalam neraka. Ini tangan Allah ni. Lalu Allah beritahu kepada kita, terpulang pada kamu, aku bagi kamu pilihan. Jika kamu melakukan ini dan ini dan ini dan ini, aku akan bagi hidayah kepada kamu. Bila kamu buat yang ini, aku akan bagi kesesatan pada kamu. Jadi yang mewujudkan, yang mengadakan, yang menciptakan, ada atau tiadanya hidayah dan kesesatan itu adalah Allah. Tetapi asbabnya datang daripada kita. Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam Islam, kita disuruh oleh Allah memohon hidayah. Ya, karena kita tidak mampu, tidak diberi kuasa untuk menjadikan hidayah untuk diri kita. Tak mampu. Kita hanya disuruh memohon, berusaha, mencari dan mencari. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdini fiman hadait. Itu kan minta. Jika kita telah berusaha meminta, telah berusaha mencari, nanti Allah yang akan memberikannya. Itu maksud yudillu man yasha. Dan Allah Maha Adil. Orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, berusaha nakkan hidayah, maka Allah kehendaki ia dapat hidayah. Sementara orang yang bersungguh-sungguh mencari kesesatan, maka Allah bagi dia sesat. Ini selari dengan sabda Nabi dalam hadis sahih. Baru saya sampaikan minggu lepas, tapi di kelas yang lain. Allah berfirman, Nabi bersabda, nama hadis kursi, Ayuhan nas, wahai manusia, semuanya, innakum daltum. Dalatum, sesungguhnya kamu semua adalah sesat. Sesat. Kamu ni semuanya sesat, Allah kata. Fastahduni. Sebab itu mintalah petunjuk kepada aku. Bila kamu minta petunjuk pada aku, aku akan beri kamu hidayah. Tengok. Jadi orang itu nanti dapat atau tak dapat, Allah kehendaki dia jadi sesat atau tidak, bergantung pada apa yang diminta oleh orang itu. Jadi di sini, bila Allah kata yudilu mayasa itu tentang ada atau tiadanya hidayah itu kuasa Allah, kehendak Allah. Tetapi asbab yang untuk membolehkan orang itu dapat hidayah ataupun dapat dolalah, itu datangnya daripada diri manusia. Datangnya daripada diri manusia. Ya, ambil contohlah. Sembuh ke, tak sembuh ke dari penyakit, sehat ke, atau terus sakit, itu masyiah Allah. Bila Allah kehendaki, ini sehat, sembuh dari penyakit. Bila Allah kehendaki, ini sakit terus, tak sembuh.
Betul, yang menciptakan, yang menghendaki ada atau tiadanya sihat dan sakit, itu Allah. Itu masyiah Allah. Tetapi, punca, asbabnya datang dari kita. Bila yang sakit ini berusaha untuk sembuh, berusaha untuk sihat, berikhtiar itu, ikhtiar ini, ikhtiar sana, ikhtiar sini, sampai berdoa, merayu pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengetahui, maka Allah kehendaki itu diberikan kepadanya. Maknanya Allah bagi kesempatan tadi ada sebabnya. Sembuh itu hanyalah akibat daripada sebab yang dilakukan oleh hamba. Betul, sembuh itu ciptaan Allah. Tapi asbabnya datang dari kita. Yang B pula, alah tak apalah. Kan semua tu Allah yang mencipta, yang menghendaki. Mau sembuh, berdoa pada Allah. Tak sembuh sebab Allah, tak payahlah. Nanti hal lain, hasilnya akan lain. Nah, hidayah termasuk yang seperti inilah ya mas sekalian. Seperti ini. Dan ini dinyata oleh Allah banyak sekali. Lihat umpamanya firman Allah sebagai contoh ya. Saya kata tadi, hidayah ke, dolalah ke, betul. Itu kuasa Allah. Itu masya Allah. Tetapi, mana yang Allah hendak kehendaki terhadap orang ini? Dapat hidayahkah atau dapat kesesatan? Berpunca daripada orang itu sendiri. Lihat firman Allah, tolong bandingkan surah Ibrahim, di situ saya tak coba cantumkan. Lihat surah Ibrahim ayat 27. Di hujung, di bagian ujung saja. Lihat surah Ibrahim ayat 27. Ujung saja ya, yang di belakang, penutupnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penutup ayat itu, wa yudhillullahu zalimin. Wa yudhillullahu zalimin. Dan dia Allah menyesatkan, ingat, yang ada kuasa untuk menjadikan orang itu sesat, atau yang ada kuasa untuk menjadikan orang itu dapat hidayah, itu Allah. Kita tak ada kemampuan. Berlaku atau tidaknya orang itu dapat hidayah atau sesat, itu bergantung pada masyiatullah. Oh ya, ini maksudnya. Tetapi tengok. Bila Allah akan menghendaki orang itu sesat, bila Allah akan menghendaki orang itu dapat hidayah, tengok ayat ini. Wa yudhillullahu dzalimin. Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Kezaliman yang dilakukan oleh orang itulah yang menjadi asbab Allah menghendaki dia sesat. Sementara, bandingkan dengan surah Syura ayat 13. Surah Syura ayat 13. Ujung yang penutup juga. Jumpa ya, Asy-Syura 13. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allahu akbar. Wa yahdi ilaihi may yunib. Wa yahdi, dan Allah menghendaki memberi hidayah.
Jadi kaitannya masyiah. Dalam bab hidayah, mana masyiah Allah, manakah dicipta Allah, ada atau tiadanya hidayah. Maka Allah ciptakan hidayah. Ilaihi kepada orang. Padanya. Yahdi ilaihi. Ya, ilahi untuk kepada Allah, kepada jalan yang lurus, pada kebenaran. Siapa orang yang Allah kehendaki dapat hidayah? Yunib. Siapa yang anaba yunibu, kembali kepada Allah. Yang selalu ingin bertaubat kepada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Jadi ini asbab. Ini ikhtiar manusia. Ini apa yang Allah suruh untuk kita lakukan. Seakan-akan Allah kata begini, seakan-akan, wahai hambaku, betul ini masyiah aku, kuasa aku, menjadikan hidayah ataupun menjadikan seorang itu sesat. Tetapi, bila kamu zalim, maka aku bagi kamu sesat. Bila kamu yunib, inabah, aku bagi kamu hidayah. Jadi nanti yang dipersoalkan oleh Allah sebenarnya bukan sesat ataupun hidayahnya. Kan yakni perbuatan orang itu yang menyebabkan ia sesat, itulah nanti yang dipertanggungjawabkan. Sana bagi satu contohnya Mas Glenn. Meninggal. Kenapa? Karena faktor usia, penyakit yang dideritanya. Ya. Bukan karena apa kesalahan, bukan karena minum racun, tak. B meninggal. Pasal apa meninggal? Ada sebabnya apa? Oh, sebabnya karena dia sengaja ambil segelas racun tikus lalu diminum. Meninggal karena faktor usia. Karena badan kita dicipta oleh Allah untuk tidak kekal. Manusia dicipta oleh Allah di dunia ini dicipta untuk tidak kekal. Begitu lahir, mana kita setiap saatnya mendekati kematian. Mati ya sampai ini. Yang B pula mati karena minum racun tikus. Masyiah Allah dalam hal ini, kematian A dan kematian B, mana masyiah Allah? Masyiah Allah yakni tentang kematiannya. Allah lah yang menjadikan kematian itu. Allah punya sifat al-mumit, yang maha mematikan. Itu masyiah Allah. Ingat ya, masyiah kaitannya penciptaan. Manusia tidak mampu menciptakan kematian. Tak mampu. Sebagai manusia tidak mampu menciptakan kehidupan. Setelah itu bila A dan B nanti dibangkit di alam barzah, di akhirat, mereka akan disoal. Yang Allah pertanggungjawabkan bukan tentang matinya. Sebab mati itu kerja Allah. Mati itu masya Allah. Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah terhadap hambanya tadi tentang perbuatan yang menyebabkan ia mati. Ditanya, kamu mati? Ya Allah, kamu mati. Siapa hidup yang mati, siapa hidup pasti akan mati. Ada kamu melakukan apa-apa perkara yang menyebabkan kematian kamu, yang menyebabkan aku menciptakan kematian atas kamu? Ya, rasanya tidak ya Allah. Hambamu tidak melakukan apa-apa. Ya, karena faktor usia sesuai dengan kehendak kamu, sesuai dengan sunnahmu, yang hidup akan mati, karena tidak ada yang kekal. Jadi mati betul-betul, yakni karena faktor usia. Selamat. Tidak lagi dipertanggungjawabkan. Soalan tentang kematian dia lepas. Yang B dahulu kamu mati, ya Allah. Kenapa kamu mati? Ya Allah, karena engkau matikan, engkau yang mematikan. Betul, aku yang mematikan kamu, aku yang menjadikan kamu mati. Betul itu. Allah kata, betul, aku yang menjadikan, yang menciptakan kematian kamu. Masalahnya, adakah kamu
melakukan apa-apa perbuatan yang menurut sunatullahku yang aku dah ajar pada kamu, melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian kamu. Lalu bang, oh ya ya Allah, benar ya Allah, hamba telah melakukan asbabnya. Apa yang kamu lakukan, Bi? Minum racun tikus. Habis sebotol. Mati ya. Kamu tahu tak, menurut sunnahku, racun tikus itu boleh mematikan bila kamu minum. Dan kamu tahu tak, aku pernah melarang kamu, jangan bunuh diri kamu. Ya, jadi melakukan perbuatan yang kematian itu salah atau tidak? Salah. Kamu ada pilihan atau tidak waktu itu? Ada ya Allah. Maknanya ada pilihan. Boleh minum racun itu, boleh tidak. Boleh mati dengan bunuh diri, boleh mati. Bagaimana? Karena faktor usia. Jadi yang ini disoal, dipertanyakan, lalu disiksa karena perbuatannya minum itu. Bukan karena kematiannya. Kematian itu tidak ada pertanyaan. Sebab semua orang mati, imam mati su'ul khotimah ke, mati su'ul khotimah ke, mati bunuh diri ke, mati dibunuh orang ke, mati eksiden ke, mati. Semua kematian itu Allah yang mencipta. Itulah. Kita bukan disoal tentang ada atau tiadanya peristiwa kejadian tadi, tapi kita diperjuangkan tentang asbabnya. Kita melakukan asbab atau tidak. Kita buat asbabnya atau tidak. Kalau kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya kematian, itulah yang disoal. Contohnya, ini bab hidayah demikian juga. Orang itu dapat hidayah atau tidak, itu Masya Allah. Tetapi asbabnya ada dalam diri kita. Sehingga Allah berfirman, siapa yang Allah akan sesatkan orang yang zalim. Karena dia pilih jalan zalim, Allah ciptakan kesesatan. Allah menghendaki adanya kesesatan pada diri orang itu sebab dia zalim. Dan zalim itu pilihan orang tersebut. Allah menghendaki adanya hidayah pada diri seseorang itu. Karena orang itu memilih untuk inabah. Yunib. Inilah maksudnya jemaah sekalian. Jadi, sababu idlalih libadi ibadah. Maksudnya, sebab yang dilakukan oleh seorang hamba yang menyebabkan Allah menjadikannya sesat, Allah menjadikan ia sesat, itulah satu jenayah. Itulah satu dosa yang mereka akan ditanya. Sebab yang dilakukan oleh seseorang yang dengan asbab itu Allah menghendaki adanya hidayah pada orang itu adalah satu amal soleh. Dan nanti akan diberinya pahala. Itu masyiah. Khasnya ayat ini sengaja saya sampaikan karena ini mungkin yang ya perlu dijelaskan. Sebab sepintas selalu kalau kita baca ayat ini jamaskan, jika Allah kehendaki, Allah jadikan semua kamu mukmin saja, tak ada kafir. Allah sesatkan siapa yang kehendaki, Allah beri petunjuk kepada kita. So maknanya sesat atau dua, itu dah kehendak Allah dah. Jadi kalau kehendak ada Allah, mungkin orang yang tak memahami secara betul dikaitkan ayat yang lain, lalu mereka akan bertanya karena kebingungan. Kalaulah orang sesat itu, orang jahat itu dah kehendak Allah, masyiah Allah, kenapa dia berdosa? Kenapa ia dimasukkan neraka? Jika orang dapat petunjuk itu kehendak Allah, masyiah Allah, kenapa dapat syurga? Tadi saya berikan contoh. Ada dua robot, satu diprogramkan untuk membantu rumah, buat kerja rumah baik semua. Yang satu bukan untuk merusak, tumbuk dinding, pecahkan cermin, pecahkan pinggan, pecahkan pinggan. Ya berusaklah. Patutkah robot A dapat
pujian daripada kita karena baik? Dan patutkah Robert B dapat hukuman karena dia jahat? Bukankah kejahatan Robert B dan kebaikan yang dilakukan oleh itu adalah 100% kita yang memprogramkannya, yang benar? Nah, kalau kita fahami bab hidayah seperti itu, pasti kita bingung. Ya, kalau kita fahami yudillu mayasya, yahdi masa seperti itu, ya kita bingung. Iya ya, macam mana? Lalu di mana letak keadilannya? Tapi Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Allah hanya sesatkan. Jadi kesesatan yang Allah kehendaki berlaku, hidayah yang Allah kehendaki terjadi, itu hanyalah akibat. Akibat. Sebabnya datang daripada diri orang itu. Orang lapar, kenyang, ya dia mesti melakukan asbabnya lah. Apa perkara yang boleh menyebabkan kita kenyang? Ya makanlah. Ambil nasi, makan. Malah kita dah buat asbabnya. Akibatnya nanti Allah yang menciptakannya. Kenyang. Kita tidak mampu menciptakan kenyang. Yang menciptakan kita kenyang atau tidak itu 100% kehendak Allah. Itulah masyiah Allah. Itulah masyiah Allah. Jadi sepatutnya lah kita tak boleh cakap begini ya. You makanlah pasti kenyang. Itu sebenarnya tidak boleh. You makanlah insya Allah kenyang. Kenapa kita tak boleh kata pasti kenyang? Ya karena yang menciptakan kenyang atau tidak, walaupun kita dah makan itu 100% masya Allah. Makan jadi kenyang itu kan hanya peraturan sunnatullah. Dan sunnatullah itu tidak bersifat mutlak berlakunya. Artinya apa? Ketahuan sunnatullah itu berlaku atau tidak bergantung pada masya Allah. Jika Allah kehendaki berlaku, berlakulah dia. Bila Allah kehendaki sebaliknya, sebaliknya. Dan contoh yang sudah faham, panasnya api. Itu sunnatullah. Tapi tidak berlaku secara mutlak. Jika Allah kehendaki api terus panas, ya panaslah. Tapi bila Allah menghendaki suatu saat jadi sejuk, sejuklah dia. Sebab itu tidak semua orang dicampak dalam api, mati terbakar. Tak. Janganlah masukkanlah ke dalam api, pasti terbakar. Tak, istilah pasti tidak ada di situ. Makanlah pasti kenyang. Tak ada. Tak ada. Hanya Allah suruh kita makan bila lapar. Karena itu menjalani sunatullah. Keputusannya, hasilnya lapar, kenyang atau tidak. Hasilnya kita sembuh ataupun tetap sakit walaupun sudah berikhtiar. 100% Allah. Sebab itulah kita kata insya Allah. You buat nila, you minum obat nila, insya Allah sembuh. You makanlah bila lapar, insya Allah. Insya Allah. Apa namanya? Kenyang. Cobalah you buat ini, buat apa yang Allah suruh, buat apa yang tinggal apa yang tegak, sabar, qanaah, tetap dengan istiqomah dalam pendirian. Insya Allah nanti Allah bagi hidayah. Iya. Tapi jika kamu terus-menerus buat macam ini, ya mana kamu minta sesatlah. Bagaimana mungkin orang minta sesat Allah bagi hidayah? Tak adil lah. Bagaimana mungkin orang usaha dapat hidayah, minta hidayah, Allah bagi sesat? Ya tidak adil. Faham ya? Ini insya Allah. Jadi kaitan insya Allah 100% dengan penciptaan. Okey, ada atau dia termasuklah masalah hidayah. Jadi di sini kita ada pilihan atau tidak kalau bab hidayah ada. Sebab dalam bab hidayah ada yang masya Allah. Kalau masya Allah jamaah kita tak ada pilihan. Nanti saya berikan contoh ya. Kalau masya Allah tak ada pilihan. Agak ini ya tolong apa betul-betul ya.
Masya Allah kayaknya penciptaan. Kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan macam mana? Satu contoh. Allah dah tetapkan menurut sunatullahnya api membakar. Sengaja ke tak sengaja ke, percaya ke tak percaya ke, tahu ke tak tahu, faham ke tak faham, bahkan kanak-kanak pun bila tangannya kalau dimasukkan dalam api terbakar, panas dan terbakar. Ini Masya Allah, kita boleh melawan. Allah dah tetapkan sunnah, walaupun sunatullah, ingat ya, tidak mutlak. Allah dalam mentadbir alam semesta, ya, mentadbir alam semesta, Allah suruh kita mengikuti sunnahnya. Saya ulangi, tangan siapa, orang tua ke, kanak-kanak ke, faham ke tak faham, tahu tak tahu, percaya atau tidak, sengaja atau tak sengaja, bila tangan masukkan dalam bara api, terbakar. Inilah yang samakan sunnatullah. Yang samakan masyiatullah. Kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan maksudnya, saya ingin masukkan tangan dalam api, tapi saya nak memilih tak terbakar, umpamanya. Tak boleh. Bila masuk api, tak ada pilihan. Allah tekan, pasti terbakar. Yang kita ada pilihan dalam mana? Yang kita ada pilihan, sama ada kita memilih nak bakar tangan kita, masuk dalam api. Kalau kita tak nak tangan kita terbakar, jangan masuk tangan dalam api. Nah, itu di tangan kita. Itu pilihan kita. Faham ya? Itu pilihannya ada di tangan kita tuh yang sama ada kita nak pilih terbakar atau tidak. Kalau nak pilih terbakar, masuk dalam api. Kalau tak nak terbakar, jangan. Hidayah ke ada hidayah ke ada tolak, itu Masya Allah. 100%. Tak boleh tolak. Kita tak ada kuasa. Nabi pun tak ada diberi kuasa oleh Allah memberi daya orang lain. Tak ada. Ya, Nabi tidak diberi kuasa Allah memberi hidayah. Innaka latahdi man ahbabta. Walakinnallaha yahdi man yasha. Dalam ayat yang dahulu pula kita pelajari. Kalau bab hidayah adalah itu kehendak Allah, lalu mana pilihan kita? Karena dalam masyarakat ada pilihan. Kita ada pilihannya bukan dalam menciptakan atau meniadakan hidayah. Pilihan kita yakni di tangan. Kita boleh mendapatkan hidayah kalau kita mau berusaha. Tapi jika kita juga boleh memilih untuk tak dapat hidayah, kesesatan, terpulang. Jika kita nak hidayah, ini cara dia. Bila orang nak sesat, ini cara dia. Mudah-mudahan boleh difahamilah penjelasan ini ya sekalian. Boleh agak-agak sampai sehingga sini boleh. Sampai nuktah ini boleh difahami tentang masyiatullah. Dan kita masuk yang kedua nanti tentang idznullah. Boleh ya? Okey, sekarang idznullah itu apa? Jamaah sekalian, idznullah itu dalam Al-Quran istilahnya, penggunaannya sama dengan iradatullah. Iradah. Idznillah sama dengan biiradatillah. Dari segi penggunaannya. Maksudnya pun sama. Ada idznullah yang maknanya sama dengan masyiatullah. Sama dengan masalah yang tadi saya jelaskan, kaitan penciptaan. Dipanggil idznullah. Apa itu? Qadar kauni. Sama. Makna pertama idznullah itu yakni qadar kauni. Tadi sudah ada yang dijelaskan di atas tadi. Suatu berkaitan dengan ketetapan Allah dengan berkaitan dengan penciptaan. Sama betul. Kun fayakun. Kita tidak ada campur tangan sama sekali.
Contohnya, itulah yang sama dengan makna masyiatullah. Jadi qadar kauni atau masyiah kauniyah pun boleh juga ya. Masyiah kauniyah. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, di situ ada contohnya dalam nota, tinggal baca saja. Surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Berarti betul-betul. Ma asaba, tidak ada yang menimpa min musibatin, oleh satu musibah pun, sama ada besar maupun kecil, sama ada pun berat maupun ringan, sama ada banyak maupun sikit. Itu maksudnya. Min itu yakni kan min tambahan, faedahnya yakni untuk takkidul nafi. Tidak ada musibah, satu musibah pun, berat ataupun ringan, banyak atau sikit, dahsyat atau kecil, yang berlaku. Penafian. Tak ada. Illa, kecuali biidznillah. Idznillah ni sama betul. Maksud biidznillah dalam ini sama dengan artinya dengan masyiatullah tadi. Sama betul. Qadar kauni. Qadar kauni. Sama. Maksudnya. Jadi saya tak perlu mengulangi. Tak mengulangi. Idznillah sama dengan masyiatullah. Dan masyiatullah semuanya masyiah kauniyah ya. Atau qadarun kaunian. Sementara iznullah maknanya ada dua. Makna pertama sama dengan qadarun kauniun, sama dengan masyiah kauniyah. Contohnya ayat ini. Sementara yang kedua, nah ini, idznillah kaitannya bukan dengan qadar kauni. Bukan. Tapi itulah kaitannya dengan sama dengan iradah diniyah syar'iyah. Lihat di situ, sudah saya tulis tuh. Ta'alluqul idni, kaitan itulah itu imam masyiah kauniyah sama dengan masyiah kauniyah yang telah jelaskan tadi, au iradah diniyah syar'iyah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah agama, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya, hukum syarak. Allah menghendaki kita solat, kehendak Allah yang menghendaki yang jujur kita solat, itu namanya idznullah yang kedua itu. Iradah diniyah syar'iyah. Allah menghendaki kita menyembahnya. Itu namanya idznillah yang kedua. Iradah syar'iyah diniyah atau diniyah syar'iyah. Allah larang kita mencuri. Allah larang kita makan riba. Allah larang kita syirik. Kehendak Allah yang melarang kita syirik. Itu namanya iradah diniyah syar'iyah. Itulah mana idznillah yang kedua. Kalau dalam makna idznillah yang pertama, masyiatullah, kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Allah menghendaki tahun 2019, ya mungkin hingga hari inilah, dunia secara amnya dilanda musibah namanya coronavirus. Itu kehendak Allah 100%. Ada kita pilihan, ya Allah kami tak nak, tak boleh.
Kami tak nak. Sebab? Sebab itu idnullah yang maknanya qadarun kauniyun. Kita tak ada pilihan. Karena kita tak ada pilihan, lalu macam mana? Apa yang Allah kehendaki? Apa yang Allah mahukan? Berlaku musibah pada kita yang kita tak ada pilihan untuk kata tak nak. Ini kesenanya ini. Kesenanya. Oh tidak, ini telah kita beri panjang lebar ya dalam tajuk yang lama. Allah sebetulnya menimpakan musibah pada hambanya dan itu 100% kehendaknya. Hambanya tidak diberi pilihan untuk kata ya atau untuk tidak, bersedia atau tidak, tak diberi pilihan. Kalau tak diberi pilihan, apa sebenarnya yang kebaikan yang Allah beri pada kita? Berlakunya musibah 100% masalah itu sebenarnya Allah beri peluang kepada kita. Ya, beri peluang kepada kita. Peluang apa? Satu, peluang untuk terhapusnya dosa kita. Karena musibah, kata Nabi, boleh menghapus dosa. Tengok. Kita diberi peluang yang besar untuk kita mendapatkan pengampunan dosa kita. Atau boleh jadi musibah yang Allah berikan itu, Allah beri peluang pada kita untuk darjah kita diangkat. Masya Allah. Dan yang ketiga, ini yang kadang orang tak faham. Nabi dah jelaskan. Allah beri peluang pada kita bila musibah itu berlaku di dunia karena kesalahan kita. Ini mana orang mukmin ya, kita tak cerita orang kafir. Karena kalau misalnya orang kafir namanya adab. Allah bagi peluang pada kita untuk kita terlepas balasan kesalahan kita di akhirat atau berkurang balasan kita di akhirat sebab dosa kita itu. Orang dosa, katalah. Dan dosa itu perlu pengampunan. Kalau kita mau masuk surga, tak nak masuk neraka, dosa kena dapat pengampunan. Salah satu cara Allah hendak memberi pengampunan bagi dosa hambanya, ditimpanya musibah. Diberikan musibah. Hamba tak boleh nak atau tak nak, memang tak boleh, kerana itu kehendak Allah. Tapi kita, itu peluang keemasan. Bila dengan musibah itu menghapuskan dosanya, maknanya di akhirat nanti dia tidak akan disiksa karena dosa yang pernah dilakukan. Karena balasnya telah diberikan di dunia. Itu tujuannya untuk, ini kita ada pilihan. Yang kedua ni ada pilihan. Nak sabar ke tak sabar, nak mengeluh ke tak nak mengeluh, nak memanfaatkan peluang yang Allah berikan untuk dapat kenaikan makom, untuk mendapatkan peluang terampunnya dosa. Ini kita ada pilihan. Ada orang ingin dapat kemenangan dosa, ya akhirnya dihadapi musibah dengan penuh kesabaran. Dia ingin mendapatkan makomnya dinaikkan, dia bukannya sabar tapi ridha. Dia ingin lebih tinggi lagi, dia tak nak mau sekadar sabar doa, tapi ingin mensyukurinya. Sila. Itu di pilihan kita. Ada orang walaupun ditimpa musibah, tapi pilih yang paling teruk. Dahlah, musibah pilih yang teruk. Tambah dosa. Apa? Mengeluh, menyalahkan Allah, menuduh Allah tak adil, merasa dia tak patut diperlakukan seperti itu. Ya udahlah, sengsara zahir batin lah. Nah, itu yang pilihan kita di situ. Situ banyak berlaku musibah di dunia zaman sekarang. Kalau kita fikirkan, iya ya. Macam mana bila tiba-tiba, okeylah kalau sekarang ni katalah cuaca panas kan. Ada yang orang kata, sebenarnya kesalahan kita juga kan. Kesalahan manusia juga maksud saya. Tapi karena manusia ni sombong dan degil, nak mengakui kesalahan, malu. Sebab kalau rela sedia mengakui kesalahan, ya dia kena menghentikan kesalahannya. Tapi karena dia tidak mau, belum bersedia menghentikan kesalahannya, akhirnya punya istilah yang pelik-pelik.
Dan dia sedia buat istilah, dia sedia menerimanya, dia sedia mesti menerimanya, dia meyakininya. Macam mana dunia ni panas sekarang ni? Ya, ini global warming. Apa boleh buat ni global warming? Allah tak mau kita sebut kepanasan global ni sebagai apa. Allah tak mau itu. Allah jadikan ini adalah mungkin kesalahan kita. Boleh jadi. Supaya kita mencari kesalahan kita, kemudian kita membetulkannya, bukan kita cari istilah yang nampak ilmiah, saintifik, lalu disebarluaskan ini global warming, ini climate exchange umpamanya dan macam-macam. La ilaha illallah Rasulullah. Manusia ni watak kedegilannya ni ketara sangat. Seakan-akan, ini seakan-akan ya, ini bahasa kita, seakan-akan Allah sebenarnya tangan ini, wahai hambaku, aku jadikan cuaca dah tak menentu ini sebenarnya perbuatan kamu. Tujuan aku supaya kamu sabar, mengakui kesalahan kamu dan kamu berusaha menjadi baik. Bila kamu mau membetulkan kesilapan kamu dalam menjalani kehidupan, dalam memanfaatkan alam semesta, ya nanti kamu akan dapat kebaikan. Aku akan tukar jadi baik semula, pulih semula, iklim dan cuaca dunia. Sementara kesalahan kamu, aku maafkan. Aku maafkan. Atau bagi mereka yang tak melakukan kesalahan, tapi kena imbasnya pula dengan cuaca menentu. Ya, kalau dia sabar, darjahnya nanti naik. Itu yang Allah maukan. Allah seakan-akan kata, aku tak mau kamu sibuk memeras otak, berdiskusi, berseminar, cari istilah. Bukan istilah yang aku maukan. Lalu istilah itu ciptaan kamu, lalu kamu yakini sendiri. Apa definisi itu? Apa? Campak bakul, angkat sendiri. Apa kalau wah, ini global warming. Coba kalau apa global warming? Ya mereka akan bersarah tentang global warming. Ini istilah yang dunia sudah tahu. Allah tak nak itu. Yang Allah maukan bukan nak berseminar tentang namanya apa. Bila kamu sudah kenal puncanya, satu kita tanya, punca itu, siapa penyebabnya? Pejuangnya kita lah. Mana pencobaan kita jugalah. Itu yang Allah mau. Bila kita sudah tahu itu kesalahan kita, ya kita kena berubah. Oh tak boleh rupanya. Kita memang perlu membangun negara dengan pesat. Negara maksudnya negara industri countries. Tapi untuk memajukan industri sana sini berat dan kita mesti kawal. Udara kita sentiasa bersih. Tidak boleh ada polusi. Pollution mesti cegah seminimal mungkin. Lapisan ozonosfera tidak boleh koyak rabak dengan keserakan kita. Itu sebenarnya Allah maukan. Tidak merusak alam itu berdosa. Dahlah tak mau mengaku bersalah, manusia ini buat dosa, buat kesalahan. Sibuk pula memeras otak cari istilah yang dikatakan paling saintifik, paling ini global. Itu yang kadang kalau kita sedikit saja punya kesedaran beragama, sedikit saja punya kefahaman terhadap Al-Quran, rajinnya kita hanya takut. Yalah kalau orang yang tak beragama malah jangan takut, tak tahu malu pun. Jadi apa yang Allah kehendaki, kebaikan Allah kehendaki buat kita tak sampai. Karena kita tidak memilih apa yang Allah kehendaki. Kita cuba mengelak cari. Dan itu sebenarnya hanya untuk mengelak daripada rasa bersalah. Saya ingat terus negara-negara maju karena ketamakan ini. Walaupun tahu puncanya ada daripada mereka. Bagi saya itu sangat malang. Hidup seperti itu sangat malang. Tapi itulah karena kita hidup ini bumi bukan dihuni orang Muslim saja, bukan orang baik saja, tapi juga dihuni oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi pasal macam itu. Nah, baik ya, itu idnullah. Idnullah sama 100% pengertiannya dengan masyiatullah. Yakni qadarun kauniyah. Atau dalam bahasa akidah yang lain disebut iradah kauniyah. Sama betul.
Tapi idnullah ada makna lain. Makna yang kedua. Makna yang kedua, idnullah itu yakni iradah diniyah syar'iyah. Kehendak Allah yang kaitannya dengan perintah dan larangan agama. Bukan, yang kaitannya bukan dengan penciptaan. Bukan dengan ada atau tiadanya sesuatu. Tapi kaitannya dengan perintah dan larangannya. Contohnya, surah An-Nur ayat 36 dalam nota itu. Coba perhatikan surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di rumah-rumah, mana rumah Allah, masjid. Di rumah-rumah Allah. Adinallah, tengok di situ. Adinallah telah mengizinkan Allah oleh Allah. Izin di sini maknanya bukan permission ya. Lagi sekali, tolong jangan artikan permission. Tolong jangan artikan kebenaran. Macam kita, awak dapat izin ke? Buat majlis ini dapat izin ke? Itu lain. Ini izin bahasa Arab tak sama dengan izin dalam bahasa Melayu. Sebab itu, tolong jangan diartikan itulah izin Allah dalam pengertian Melayu. Itulah di sini maknanya kehendak Allah. Sesuatu yang Allah kehendaki, tapi kehendaknya berkaitan dengan perintah dan larangannya. Artinya apa? Di rumah-rumah Allah ini, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan? Oh, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, yakni perintahnya anturfa'a, ditinggikan, diangkat, wa yudhkara fi hasmu, dan juga disebutkan di dalam masjid-masjid itu, rumah Allah itu, namanya. Apa yang Allah kehendaki dengan masjid? Yang Allah kehendaki dengan masjid ialah Allah suruh kita meninggikan darjah masjid. Kan ini rumah Allah, bukan balai raya. Namanya rumah Allah, ya mas sekalian, mulialah. Masjid itu mulia, rumah Allah. Walaupun mungkin aircon pun tak ada, kipas angin pun tak ada, apalagi aircon. Ya, masjid kampung pedalaman. Tapi rumah Allah dah diwakafkan. Itu jauh lebih mulia. So itu wajib kita muliakan. Minta maaf. Lebih mulia daripada balai rung sri. Di sisi Allah ya. Di sisi Allah. Lebih mulia daripada apa tu? Ballroom di Grand Hotel 7 bintang, bukan 5 bintang. Hotel 7 bintang. Ballroom dia, wah, yang korang semua masuk pun terkesima. Terkesima, mungkin nak cari meja kat mana sebab macam meja tak nampak. Karena mejanya transparan, ya. Maklum, hotel mewah. Hotel mewah dah belakang meja pun transparan, tak nampak. Hebat itu. Lantainya macam kolam renang. Tetapi dari segi kemuliaan, rumah Allah, masjid walaupun di kaki bukit, yang ya dindingnya pun sederhana, catnya pun, itu mulia. Begitu mulianya kalau kita masuk masjid, rumah Allah, walaupun dari segi fizikal buruk, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Hormat. Hormat rumah Allah kerana Allah. Kan solat itu ibadah. Masuk balai rung sri. Masuklah ballroom hotel 7 bintang tadilah. Boleh kita solat tahiyatu apa? Solat tahiyatu ballroom. Tahiyatu balai rung sri. Malah berdosa. Ini yang Allah suruh. Ini masyiah Allah. Ini iznullah. Allah izinkan, mana Allah menghendaki kita supaya kita meninggikan darjah masjid. Satu.
Yang kedua, Allah maukan kita, apa yang Allah maukan daripada kita dalam masjid? Sebut banyak-banyak namanya dalam masjid itu. Rumah Allah yang ini tempat berzikir, tempat memuji Allah. Sama ada memuji Allah dengan solat, atau memuji Allah dengan baca kitabnya, atau mempelajari agamanya, atau apa sajalah. Sehingga pengurusan masjid walaupun fisikalnya buruk, tak sama dengan pengurusan balai raya. Tak sama dengan pengurusan hotel-hotel mewah. Tak sama pengurusannya. Paham ya? Nah, bi'idnillah di sini, maknanya irodah, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariah. Perintah dan larangannya. Perintah dan larangannya. Jadi kita diberi pilihan. Mau buat, kita boleh buat. Tak buat, tak ada. Karena ini perintah syariah. Kehendak syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Baik, sekarang kalau sudah paham, saya ingin tanya pada jamaah sekalian, tolong nanti dipilih ya. Jadi idznillah ini ada dua. Satu, idznullah sama dengan masyiatullah, namanya al-idnus kauni. Al-idnul kauni sama dengan masyiah, sama dengan qadariyah, qadarun kauni tadi. Makna pertama, idnun kauniyun. Kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Yang kedua namanya idnun diniyun atau idnun syar'iyun. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya dalam agama. Oke. Paham ya itu? Masyiah satu ya. Kalau sebut masyiah mesti qadarun kauniyun. Sebut masyiah mesti kauni, tak ada yang dini, tak ada. Tak ada yang syar'i, tak ada. Bermakna kalimat idnullah lebih luas. Baik. Sekarang pertanyaannya, paham ke tak paham? Tolong jamaah boleh buka, jamaah semua boleh buka dia punya audio ya. Terus jawab saja. Ini idnun kauniyun atau idnun diniyun. Coba jamaah tulis dahulu. Idnun kauniyun atau idnun diniyun. Ayat berikut ini. Jamaah boleh buka, boleh on-kan ya, punya audio. Baik, kita lihat surah Al-Hasyr. Coba lihat, surah Al-Hasyr. Ayat 5. Al-Hasyr ayat 5. Sudah jumpa? Al-Hasyr ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi ya, nanti tolong dijawab. Idnullah ada dua makna. Makna pertama sama dengan masyiatullah. Yang sama dengan masyiatullah namanya idnun kauni. Kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Yang kedua namanya idnun diniyun. Kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Baik, sekarang kita baca Al-Hasyr ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin.
Ini ceritanya, yakni dalam perang Bani Quraizah, Yahudi yang mengkhianati Nabi itulah, yang menjemput orang-orang kafir, bergabung tenaga, menyerang Madinah dari luar. Bila mereka berjaya, nanti menyerang daripada luar, Yahudi yang tinggal di Madinah, penduduk Madinah, warga Madinah, nak melakukan serangan dari dalam kota. Jadi khianatlah ini. Ini bangsa yang mengkhianati negara sendiri. Mereka melanggar undang-undang tubuh kerajaan Madinah. Akhirnya orang kafir pun percayalah menyerang Madinah. Mereka bersekutu jadi satu. Kemudian sampai di Madinah, ya macam mana nak menghadapi jumlah tentara yang ramai ini? Nabi terima idea Salman Al-Farisi. Okey. Pendapat Salman Al-Farisi diterima oleh Nabi, ya Rasulullah, karena nampaknya kita tak boleh menghadapi mereka di luar Madinah, apa kita bertahan di Madinah, lalu kita gali parit dalam dan yang lebar dan yang panjang. Dari arah mereka nak masuk Madinah ni kita buat benteng, tapi bukan berupa dinding, berupa parit. Lebar dan dalam. Lebar nanti kuda-kuda mereka tak mampu melepasinya bila melompat. Kita pun dalam, bila kuda mereka jatuh, tak boleh keluar. Itulah maksudnya. Diterima pendapat idea Salman Al-Farisi diterima oleh Nabi. Kalilah. Ringkas kata, akhirnya tentera-tentera sekutu dari luar nak serang Madinah, gagal lah. Tunggu di luar Madinah. Sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Akhirnya mereka gagal melakukan serangan. Macam mana nak masuk Madinah? Parit bukan main dalam. Bekalan makan mereka makin kurang. Lama-lama mereka berfikir, lalu Allah antarkan angin puting beliung meranapkan khemah mereka malam hari, sejuk pula. Siangnya mereka cabut balik ke Madinah, ke Makkah. Harta dirampas oleh orang Madinah. Ringkas kata, peperangan Khandaq ini tidak berlaku peperangan, mereka tak jadi menyerang, tapi sudah balik kalah. Nabi bersyukur. Selepas itu biasalah, lepas perang biasanya Nabi akan mandi, ya, kemas badannya, pakai baju, wangi-wangian, ke masjid, ya, kumpul di masjid dan Nabi bagi taklimat. Itu dah biasalah. Semasa Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat, ya, Nabi taklimat ini, Jibril pula datang jumpa Rasulullah, memberitahu, ya, bahasa mudahnya, hai Muhammad, adakah engkau hendak berhenti dalam peperangan ini? Dengan kami para malaikat, istilahnya, belum lagi nak menggantungkan pedang-pedang kami. Artinya, Muhammad, ada kamu fikir peperangan ini telah usai, telah selesai? Peperangan ini belum selesai, Muhammad. Musuh sebenar, punca yang orang menjadi penyebab utama perang ini, belum kamu lawan. Nabi bingung, siapa orang dah lari semuanya? Balik semua ke Makkah. Malaikat beritahu atas perintah Allah. Nih, Yahudi. Yahudi yang tinggal di kampung Quraizah tu. Itulah yang menjemput orang-orang musyrik datang Madinah tu. Mereka dah berpakat, jika orang musyrik berjaya menyerang dari luar, masuk Madinah, nanti Yahudi itu akan bangun, bangkit dari kampungnya, menyerang di dalam. Akhirnya Nabi pun, kalau begitu orang ini sudah khianat. Lalu Nabi utus pasukan ke sana. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Hai Sa'ad, aku lantik kamu jadi ketua, panglima perang. Lagi pilihan pada Yahudi ini, mesti meninggalkan kampung halaman dalam masa lebih kurang 3 minggu. Jika mereka meninggalkan Madinah dengan sukarela, tidak akan diganggu. Syaratnya tidak boleh membawa apa-apa barang. Barang mesti tinggalkan semuanya. Ya Allah. Diberi ultimatum itu, Yahudi kecut lah. Masih macam mana ni? Takut.
mereka sedikit nak melawan tentera Nabi, tak mampu. Orang munafik Madinah datang menemui Yahudi ini, bagi tahu, Yahudi jangan dengar cakap Muhammad. Mereka halau kamu, jangan pergi. Kalau kamu nanti serang, kami orang munafik akan bantu kamu. Tak payah risau, kita lawan sama-sama Muhammad. Muhammad musuh kamu, Muhammad musuh kita. Itu jaminan munafik. Akhirnya si Yahudi percaya. Sehari tunggu, tak nak keluar. Orang mukmin sudah sampai di situ, di luar kampungnya. Masa makin suntuk, 1 minggu, 2 minggu. Bantuan yang diberikan oleh munafik tak kunjung tiba. Rupanya munafik tipu dia. Sudah kena tipu macam, kalau bahasa moden sekarang sudah kena kencing lah istilahnya. Yahudi soal ini bahasa moden Malaysia sekarang. Ini sudah kena kencing lagi. Tak. Akhirnya untuk menunjukkan keseriusan tentera Islam menghalau Yahudi yang ada di kampungnya itu. Ingat ya, kampung itu kampung yang sangat mewah. Di dinding, dibati oleh dinding yang tinggi. Memang golongan elit lah. Golongan elit eksklusif. Kalau sekarang mungkin ya kawasan yang guarded lah. Golongan yang elit gitu. Tayangan. Akhirnya melihat di luar kebun-kebun tamarnya dirusak oleh orang mukmin. Orang mukmin tebang pokok tamar mereka sebagai tanda yang mukmin serius menghalau mereka. Termasuklah yang ditebang itu pokok tamar yang paling sedap, paling cantik, paling mahal. Namanya linah. Kita tak merasakan sekarang bagi kita bila sebut tamar apa ajwa itu paling baiklah katanya. Ajwa, ini macam paling bagus. Atau mungkin kalau nak kenyang, ya carilah yang ajul. Ajul itu pesor-pesor. Pesor penumbuk. Itu yang ini. Ini linah. Linah itu pokok tamar yang paling sedap. Karena dimakan muda pun sedap, makan tengah masak pun sedap, makan tua pun sedap. Dan lembut. Dan itu hanya di kawasan Yahudi Bani Quraidah milik mereka. Harganya sangat mahal. Kalau memang tak diambil itu tanah mereka, mana mereka pilih tempat. Ditebang oleh tentera Islam sebagai tanda isyarat beri pada Yahudi bahwa mereka ini serius. Karena bantuan munafik tak datang, akhirnya mereka keluar lari lah. Sebelum lari itu dibakar rumah mereka, bakar sendiri. Bakar sendiri, hancur kampung dia. Akhirnya ada lari, ada yang kena ditangkap, ada yang sempat lari, dan seterusnya. Perbuatan merusak, yang tebang pokok yang sedang berbuah, merusak bangunan, membunuh wanita, itu kan dilarang dalam agama. Orang mukmin dalam peperangan tak boleh tebang pokok, tak boleh. Robohkan bangunan tak boleh. Tapi kan ada tentera Islam yang diutus Nabi ini menebang pokok tamar Yahudi yang paling sedap, paling mahal, paling cantik. Allah kata dalam ayat ini, ma qata'tum min linah, apa saja pokok tamar linah yang kamu potong, wahai orang mukmin, yang kamu tebang, au taraktumuha qaimatan, atau sebagian yang lain kamu biarkan. Sebab yang kamu potong bukan banyak manapun. Tapi hukum asal tebang pokok yang sedang berbuah tak boleh, walaupun dalam peperangan. Sebagian kamu potong, sebagian kamu biarkan qaimah ala usulah di atas tangan. Fa bi idnillah, maka dengan idnullah. Pertanyaan saya, idnillah di sini masuk yang mana? Idnul kauni atau idnul dini? Dini. Dini atau kauni? Dini. Ya? Dini. Mana kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan, atau kehendak Allah yang berkaitan dengan ciptaan? Larangan. Allah berkaitan dengan larangan. Syariah. Syar'i. Yes. Ciptaan. Dini. Ciptaan. Kalau ciptaan kauni. Kaunin. Ya. Kaunin. Jawab. Perintah Okey. larangan is dini kan?
Diniyun. Kalau berkaitan dengan perintah dan larangan, namanya idniyun diniyun. Ini. Kalau berkaitan dengan penciptaan, kehendak Allah yang menghendaki, ini ada, ini tak ada, ini ada, ini tak ada, ini sakit, ini sehat. Itu namanya kauni. Pilih satu. Dini. Nombor 2 Ustaz. Dini. Syariah. Ini, kauni. Dini. Dini. Diniyun. Ada yang jawab kauniun? Yang Kauni. pilih kauniun? Kauni. Okey, kalau begitu betul. Betul karena ada yang jawab dua-dua. Karena jawapannya hanya satu dari dua. Dan dua-duanya ada jawab, mana betul lah tu. Ya, kalau tidak kauni, kan dini. Ya, ada dua-duanya jawab. Betul. Mana betul. Ibarat karena hanya dua pilihan, hanya perlu menjawab dua kali. Kalau sekali salah, jawab yang kedua. Pasti betul. Ini adalah idniyun diniyun. Ya. Ya. Maknanya walaupun menebang pokok itu hukum asal adalah salah, larangan Allah, tapi Allah idnillah. Izinkan. Menghendaki di sini Allah izinkan, Allah benarkan, Allah ridho. Itulah. Allah hukum asal, Tak boleh. ibaratnya Allah kata, ibaratnya beginilah. Wahai umat Islam, sebetulnya apa yang aku kendaki, aku tak mau kamu buat rusak. Aku tak mau kamu tebang pokok. Ini kehendak aku. Tapi dalam keadaan begini, aku menghendaki boleh kamu tebang pokok. Jadi orang mukmin, tentera Sa'ad bin Mu'adz tidak salah. Karena buat tebang pokok tadi, walaupun hukum asal salah, idnullah. Namanya idnun diniyun. Okey, betul itu. Contoh yang kedua. Lihat surah Al-Baqarah 102. Ayatnya panjang itu. Al-Baqarah 102. Tapi saya baca yang berkaitan dengannya sahaja. Berkaitan dengan sihir. Sihir yang berlaku pada Nabi Sulaiman ya. Ringkasnya begini. Bani Israel meyakini Nabi Sulaiman itu pengamal sihir. Berkuasa, punya kerajaan begitu dahsyat, begitu hebat, ya karena mengamalkan sihir. Itu kata Bani Israel. Tuduhan yang jahat. Sulaiman tidaklah kufur sebagaimana yang mereka dakwakan karena melakukan sihir. Sebaliknya mereka lah yang kufur. Karena mereka mengajar manusia sihir. Satu di antara ilmu yang paling popular pada zaman Nabi Sulaiman, belajar ilmu sihir. Sehingga Nabi Sulaiman yang berkuasa hebat itu pun dituduh pengamal sihir. Tapi tuduhan ini berlaku selepas Nabi Sulaiman wafat. Sebetulnya, mereka pengamal sihir. Begini ceritanya. Begitu Sulaiman wafat, Bani Israel yang masih hidup pada waktu itu, yang memang dah tak suka dari awal, mulai menyebarkan fitnah. Jangan Sulaiman ni bukan manusia biasa kan. Ini mesti ada ilmu ini. Ya, apalagi ilmu sihir lah. Setan pula masuk dalam hati mereka. Betul. Sulaiman memang pengamal sihir, kata setan. Bisikan pada mereka, timbulkan wiswasah dalam hati mereka. Kalau kamu tak percaya bahawa Sulaiman itu pengamal sihir dan kamu ingin yakin bahawa kamu tak percaya, kamu gali di bawah istana dia. Kamu gali di bawah bangunannya. Di sana ada peralatan-peralatan yang digunakan untuk main sihir. Akhirnya mereka pergi dan gali lah. Memang betul ada di situ. Peralatan-peralatan pakaian yang biasanya digunakan oleh ahli sihir untuk mengamalkan sihir. Dari mana datang peralatan itu? Setan yang bubuh. Setan ini jin yang sebenarnya. Jadi sebelum orang itu disuruh menggali tempat itu, jin kafir ini telah letak benda itu di situ. Ingat ya, jin itu kan boleh memasukkan apa saja. Jin boleh masukkan cangkul dalam bawah lantai kita. Jin boleh masukkan sudu dalam tebikai kita. Boleh. Kalau dia mau.
Itu kerja jin. Yang mereka gali dan ternyata betul. Ada bekas yang untuk sihir. Mereka percaya Sulaiman ahli sihir, Sulaiman difitnah luar biasa. Tapi selepas Nabi Sulaiman wafat, Nabi silih berganti, tak ada siapa yang membela Nabi Sulaiman. Nama Nabi Sulaiman buruk di mata Bani Israel. Sehingga Nabi Sulaiman kan tidak diakuti sebagai Nabi oleh Bani Israel kan. Bani Israel tidak mengakui Sulaiman sebagai Nabi. Nabi Daud pun okay. Hanya sebagai raja. King Solomon. King David. Bukan sebagai messenger. Tuh di Palestin bukan besok ada King David Hotel. Bukan Nabi. King. Hanya raja. Sebab itu difitnah. Tak ada siapa yang membela Nabi SAW yang membersihkan namanya. Baru setelah Quran turun, Nabi terakhir membawa Al-Quran, membersihkan nama Nabi Sulaiman dan berfitnah jahat Bani Israel. Ini ayatnya. Ayat ini pembelaan Quran terhadap Nabi Sulaiman yang dituduh pengamal sihir. Puluhan tahun, ratusan tahun selepas kewafatannya. Dan Nabi yang nah, di dalam dan ingat ya, ilmu yang paling diminati oleh Bani Israel itu yakni main sihir. Bagaimana hakikat sihir? Tengok di pertengahan ayat itu bunyi dia. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu aja ayatnya ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Wa ma hum sedangkan padahal tidaklah mereka bidarrin dapat memberi madarat. Sedangkan tidaklah mereka ahli-ahli sihir itu boleh menimpakan madarat min ahadin akan seorang pun. Pakar sihir, jago sihir, guru sihir, sifu sihir yang hebat manapun. Hakikatnya tidak boleh menimpakan madarat sikit pun kepada orang lain. Sikit pun tak ada kuasa. Illa biidznillah. Kecuali dengan izin Allah. Baik, idznullah di sini, al-idnu yang mana? Kauni atau syar'i? Kauni. Kauni. Kauniyah. Kauni. Ya. Ada yang jawab syar'i? Ada tak? Yang pilih syar'i mana tahu betul? Ya, itulah di sini yakni idniyun kauniyun. Kauniyun. Kaitannya dengan kehendak Allah yang kaitannya dengan penciptaan. Kalau Allah kehendaki, madaratlah. Kalau Allah kehendaki tidaklah. Sebab itu kalau kita menghadapi ahli sihir, jangan kita takut pada ahli sihirnya. Jangan tumpu pada sihirnya. Bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Semakin kuat kita bergantung pada Allah, Allah akan batalkan sihir itu. Tapi kalau kita sudah putus hubungan dengan Allah, Allah kehendaki sihir itu berkesan. Nanya kita. Ini nak lawan sihir, jumpa ahli sihir yang lain. Ya, kita jadi mangsa. Kita jadi mangsanya. Itu sebenarnya. Itu panjang ceritanya tafsir ini. Tapi saya sampaikan poinnya idznullah. Jamaah baca Quran, jumpa idznullah, khasnya atau insya Allah nanti jamaah boleh lebih dekat. Jadi idznillah ke, insya Allah ke, atau biidznillah. Nah, kalau kita kata ya sekarang ini, ya ini 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita disuruh untuk meningkatkan amal soleh apapun jenisnya. Yang mau baca Quran sila, yang mau puasa sila, yang mau qiyamul lail sila, yang mau tadarus sila, yang suruh bersedekah sila. Nah, kemudian nanti 9, itu ada perintah khas. Nanti puasa Arafah sila. Lalu kita berjaya puasa Arafah. Katalah puasa. Lalu ditanya, awak ni puasa? Puasa. Macam mana awak boleh puasa ni? Apa tu?
Anda mampu ke berpuasa tu? Lalu kita jawab, biiznillah. Kalau kita kata puasa Arafah tu biiznillah, inilah itu maksudnya apa? Kauni atau syar'i? Kauni. Kita puasa Arafah, Syar'i. Kauni. lalu puasa Arafah, lalu kita kata, apa puasa? Ya, biiznillah saya berpuasa Arafah. Kata kita sebut biiznillah ya. Kita tak kata insya-Allahnya, kita bicara idnillahnya. Insya-Allah kita sudah tahu. Kita sebut biiznillah saya puasa. Inilah di situ idnun kauniyun atau idniyun syar'iyun. Perlu 2 kali jawab saja. Syar'iyun. 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 Pula. Syar'i. Ya. Syar'i. Tak ada kauni. Ciptaan. Tak ada tulisan. Syar'i saja. Saya kauni. Suruhan dan Ya, syar'i saja, tak ada kauni. Tak ada. Kalau tak ada, boleh tak kita kata saya hari ini puasa Arafah insya-Allah, boleh tak? Boleh. Boleh pula. Tadi idnun yang kauni tak boleh. Idnun kauni sama dengan masyiah. Tidak. Macam mana tu? Kita solat. Kata kita solat. Lepas solat, kenapa solat? Ya, biidnillah saya solat. Biidnillah dengan solat. Itu kauniun ataupun syar'iyun. Kita solat. Syar'iyun. Mana tadi? Oh, solat. Ya? Kauni. Syar'iyun. Ya? Syar'iyun. Syar'iyun. Ya. Tak ada kauni. kauni. Syar'i. Kauni. Tak ada idnun kauni dalam solat. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada maknanya boleh tak kalau kita kata saya solat insya-Allah. Boleh. Dua Ustaz, dua-dua. Sebab kita ada pilihan untuk solat dengan tak solat. Kauniun. Kauniun. Sebab Dua-dua Ustaz. bagi kita sesat itu pilihan. Dua-dua. Dua-dua. Kauniun. Dan solat tu nampak macam kauniun. Tak apa, saya beri tempoh yang masalah. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tolong nanti jelaskan sama saya. Ya Allah. Jawabannya apa? Kalau jawab katalah idnun syar'iyun, di mana aspek idnun syar'iyunnya? Kalau ya idnun kauniun, di mana idniyun kauniunnya? Dalam solat lah katalah, dalam solat, dalam puasa. Atau kalau kedua-dua sekali, mana yang idnun syar'iyunnya, di mana yang idnun kauniunnya? Masya-Allah. Tolong Bil ya, tolong dikaji. Tolong dikaji. Jadi itu saja nampaknya, tidak cukup masa. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Minggu depan ada kelas ke? Hus? Ustaz, kita cuti ya 1 minggu. Cuti, okey. Kalau begitu saya beri masa 2 minggu. Kalau ada kesempatan, insyaAllah ada 2 minggu. Dan tolong carikan. Ya, beritahu. Ya, Ustaz saya ingin dengar. Nanti nak Ya? tanya Google. Nak tanya Google. Sila. Tanya ustaz mana pun sila. Nanti kita bincang, silakan. Tanya Pak Kiai pun lagi bagus, tak apa, sila. Dan itu cara belajar memang begitu. Okey, mudah-mudahan berkati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'asr innal insana fi khusr alladziina aamanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.